Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 041. Alhamdulillah kamu sudah bangun. Padahal tadi Mas baru aja mau bangunin kamu, ucap Ustadz Ikram mendekat, lalu duduk di sampingnya. Ustadz yang bawa aku ke kamar. Ikram mengangguk. Kamu belum makan kan? Umi kemarin kasih Mas sayur-sayuran di kebun pesantren. Ayo mau masak sup. Ikram bisa aja yang memasak sendiri, tapi dia ingin istrinya yang membantunya masak agar dia tahu caranya memasak. Yulia mengusap perutnya yang keroncongan. Indomie di rumah ini dia sudah ambil semuanya dan sekarang ada di kamar pesantren. Akhirnya dia mengangguk membuat Ikram tersenyum senang. Tapi memangnya Ustadz bisa masak? Insya Allah bisa. Mas saat kuliah di Kairo, Mesir pernah jadi chef di sana. Ustadz Ikram ini memang selalu melakukan segala hal. Entah kenapa Yulia semakin kagum. Apa yang suaminya tidak bisa? Ia jadi penasaran rasanya. Basuh dulu wajah kamu di kamar mandi. Yulia patuh, setelah membersihkan wajahnya hingga kini tubuhnya segar kembali tidak. Seperti beberapa jam lalu, Yulia berjalan ke dapur bersama suaminya. Ustadz memangnya belum makan. Ikram menggeleng sambil menggulung kain lengan sampai sebatas siku. Mas hanya minum teh hangat, tadinya mau sama roti tapi kamu makan rotinya. Padahal itu roti terakhir Mas. Yulia meringis mendengarnya. Kenapa nggak duluan aja coba makan? Kenapa harus nunggu aku? Ustadz bisa langsung beli di warung nasi Padang buat sarapan. Ikram menggeleng lalu menarik hidung mancung istrinya ini, gemas. Mas mau masak berdua sama kamu, Zaujati. Mau nunjukin ke aku nih ceritanya Ustadz bisa masak. Sedangkan istrinya enggak. Dan cuman bisa masak air itu pun berakhir setengah dapur kebakar karena lupa matiin kompornya. Ikram tergelak lalu tertawa. Enggak Zaujati. Sini pakai apronnya biar Mas bantu. Yulia refleks merentangkan tangannya ke atas saat suaminya mulai memakaikan apron berwarna pink padanya. Lucu sekali, ia baru melihat apron ini. Apalagi saat ustadznya juga ikut memakai apron namun berwarna biru bukannya pink. Oh iya, dari kemarin aku tuh ingin tanya ke ustadz tapi suka lupa terus. Tanya apa Zaujati? Waktu itu kan kita dipertemukan kembali di jalan raya. Aku ketemu Ustadz saat aku nolong kucing putih dan ternyata itu kucing punya Ustadz. Kemana kucing putih itu? Aku nggak pernah lihat di rumah ini apalagi di wilayah pesantren loh. Tiba-tiba raut wajah Ustadz Ikram berubah murung, senyum yang menghiasi bibirnya pun ikut luntur. Itu kucing putih namanya Musa. Mas udah rawat dia dari kecil. Kayak kamu yang anggap tokek peliharaanmu anak sendiri, Mas juga udah anggap Musa kayak anak sendiri. Terus sekarang Musanya di mana? Yulia tak sabaran. Dia masih ingat betapa lembutnya bulu kucing putih itu, dan ia ingin menggendongnya lagi. Setelah kamu obatin Musa, Mas kan bawa dia pulang tapi keesokan harinya Allah mengambil nyawanya. Sekarang Musa udah tenang, dan Mas kubur dia di belakang rumah. Yulia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Pantas saja selama ini ia tidak pernah melihat kucing putih milik suaminya yang pernah ia tolong dulu, ternyata ini alasannya. Aku boleh tengok makamnya Musa nggak, Tas? Nanti setelah kita selesai masak, kita akan pergi untuk mendoakan Musa ya. Mas juga rindu dia. Yulia mengangguk. Ia lemah jika berkaitan dengan hewan, apapun itu. Ia akan merasa sedih. Hari ini kita akan buat sup daging. Kebetulan Umi kasih Mas sayur-sayuran buat supnya, dan dagingnya Mas kemari beli waktu pulang dari majelis. Oke siap. Ayo kita masak. Seru Yulia kembali memasang wajah penuh semangatnya. Sekarang kita bisa masak berdua, suatu saat nanti Mas ingin kamu masakin Mas, Zaujati.
Bisa kan? Yulia menyengir lalu melipat kedua tangannya, memasang wajah sombong. Sebenarnya aku bisa masak Ustadz, tapi dalam mimpi. Berarti Ustadz bisa merasakan masakan aku dalam mimpi aja. Apaan ini, gatel banget. Yulia menggaruk dada atasnya yang terasa gatal namun perih. Dia segera melihat apa yang membuat dadanya terasa gatal dan juga perih, dan matanya melebar melihat bekas bulat berwarna merah keunguan yang terpampang jelas di sana. Ustadz, ini bekas apa ya? Tanyanya membuat Ikram menatap lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Cepat potong sayurannya, Zaujati. Nanti perut kamu bisa sakit kalau kita terlalu lama masak. Ikram mengalihkan pembicaraan. Kedua mata Yulia memicing menatap suaminya yang terlihat jelas kedua telinganya memerah. Ustadz, jangan bilang. Dia mendekat membuat Ikram mundur sampai tubuhnya harus mentok di wastafel. Jangan bilang Ustadz sakit ya. Oh no. Jangan sakit Ustadz. Nanti aku bisa-bisa kerepotan ngurus Ustadznya, soalnya aku bukan dokter ataupun suster. Teriaknya benar-benar panik. Dan Yulia melupakan masalah tanda di dada atasnya itu, karena kini dia panik. Suaminya sakit, terlihat kedua telinganya yang memerah dan pipinya tidak seperti biasanya. Mas Ali, Assalamualaikum, Syah. Pagi ini kamu akan berangkat ke pesantren untuk mengajarkan. Mas boleh mengantarkan kamu. Tenang aja Mas, sekalian antarkan adik perempuan Mas. Aisyah hanya bisa menatap kosong pesan dari pria yang ayahnya pilih untuk menjadi calon suaminya. Walaupun Ali berkata pilihan menikah dengannya ada di tangannya, tetap saja ia tidak bisa menentang pilihan ayah tercinta. Ia sama saja menentang perintah. Sayang, kamu jadi berangkat ngajar? Atau mau libur dulu? Itu wajah kamu pucat banget. Loh? Cemas Bunda Sarah memegang kening putrinya ini, namun suhu tubuhnya normal. Aisyah mencoba untuk tersenyum, lalu dia mengambil tas dan juga dua bukunya. Wajahnya pucat karena ia tidak bisa tidur tadi malam, bukan karena ia sakit. Aku baik-baik aja Bunda. Mas Ali, katanya dia ingin antarkan aku pesantren Anur sambil anterin adik perempuannya sekolah. Bunda Sarah tersenyum lebar mendengarnya. Ali adalah pilihan terbaik untuk mengobati rasa sakitmu, sayang. Bunda yakin dia tidak akan menyakitimu. Keluarganya sangat baik bahkan harmonis. Bunda sama ibunya udah saling mengenal. Bahkan ayah kamu dekat dengan ayahnya Ali. Aisyah hanya bisa mengangguk lalu mencium punggung tangan bundanya dan memeluknya dengan erat. Aku harap pilihan ayah tidak salah. Kalau gitu aku pamit. Aku udah kirim pesan ke Mas Ali dan dia akan segera datang untuk jemputku. Hati-hati ya sayang. Jangan lupa makan siangnya, awas jangan sampai telat. Kamu kan punya mah? Iya siap Bun. Assalamualaikum, Bunda. Aisyah berlari kecil keluar dari rumahnya yang memiliki rumah 2 tingkat ini. Dia menatap ke depan, ternyata di depan gerbang sudah ada mobil mewah dengan atapnya terbuka. Itu mobil Ali. Dia sangat cepat sekali datangnya. Selamat pagi, Aisyah. Hari ini kamu sangat cantik dan selalu cantik setiap harinya, puji. Ali membuka pintu mobil paling depan untuk calon istrinya. Ia sangat mengharap itu. Idi Kak Ali gombal. Seru Atia. Dia adalah adik perempuan Ali. Mengenakan seragam putih biru yang berarti masih SMP. Aisyah hanya bisa tersenyum canggung, lalu duduk di kursi sebelah Ali yang akan menjadi supir. Dia menatap sekilas adik dari Ali yang mengenakan kerudung persegi 4. Itu terlihat sangat manis. Halo kakak ipar, namaku Atia. Salam kenal hehehe, cengir Atia mengulurkan tangannya. Maaf Syah, dia memang suka bercanda. Aisyah bukan kakak iparmu, Dek. Tapi masih calon, sahut Ali, tertawa merdu.
Aisyah tersenyum lalu mengangguk. Aku Aisyah, panggil aku Kak Ais saja karena orang-orang selalu memanggilku dengan sebutan itu. Ayai Kapten. Atia memberi hormat membuat Aisyah tertawa. Adik dari Ali ini sangat aktif sekali mengingatkannya pada sang adik, Yulia. Melihat tawa Aisyah membuat Ali jadi gugup, karena tawanya itu sangat merdu. Dia akhirnya fokus melajukan mobilnya menuju tempat Aisyah mengajar. Posisi lain. Hari ini seperti yang dikatakan Rafael, dia akan mengajar kembali di pesantren An-Nur. Lupakan masalah kesedihan karena itu akan membuatnya terus terpuruk. Ia sudah ikhlas dengan kehilangan abahnya dan ia harus memulai kehidupan baru tanpa sang abah. Di rumah yang masih terbuat dari kayu ia sendirian. Sering kali Rafael berbicara sendiri. Padahal jika ada abah selalu menjadi pendengar yang baik. Kehilangan memang sakit tapi seiring berjalannya waktu kita akan terbiasa. Ikhlas adalah salah satu cara agar hati kita tidak terus bersedih. Dengan mengendarai motor Vespa yang knalpotnya bising itu Rafael mulai melaju menuju pesantren An-Nur. Hari ini cuacanya cerah, dan hatinya bahagia. Apalagi saat kemarin, Allah mempertemukannya dengan Aisyah di lampu lalu lintas. Walaupun obrolan mereka singkat, tetap saja membekas di ingatannya. Momen sesingkat itu sangat berarti untuknya. Rembo, hari ini kamu terlihat sangat kinclong. Terima kasih pada saya karena saya subuh-subuh mencucimu, ucapnya mengusap kepala motor milik abahnya ini. Tidak, Rafael tidak akan membeli motor baru walaupun dia mamlu, dia akan terus memakai motor yang abahnya kasih nama Rembo ini. Motor ini salah satu benda kesayangan abahnya. Ia ketika menaiki Rembo seperti ia terseret kembali pada kenangan masa lalunya. Di mana pertama kalinya abah mengajarinya mengendarai motor. Tengah asik menikmati angin yang berhembus ke wajahnya, Rafael tiba-tiba harus berhenti saat lampu lalu lintas berubah jadi merah. Ini tempat di mana ia kemarin bertemu dengan Aisyah, membuatnya tersenyum tanpa sadar. Aisyah, dia benar-benar wanita dengan akhlak yang sangat cantik. Pria manapun pasti akan jatuh hati padanya. Lalu tatapannya jatuh menatap seorang nenek tua yang ingin berjalan menyeberang lampu lalu lintas. Nenek tersebut berjalan amat pelan sambil memegang tongkat kayunya untuk menahan tubuhnya yang bungkuk itu. Tidak ada satu orang pun yang menolong. Orang-orang sibuk berjalan menyeberang, dan para pengendara lain fokus menunggu lampu berwarna hijau. Ia pada akhirnya membuka helm lalu berjalan mendekati nenek beruban itu. "Nek, biar saya bantu menyeberang ya," ucap Rafael dengan suara lembutnya. "Makasih banyak, Cu," ujar nenek tersebut penuh haru karena masih ada orang baik yang ingin membantu wanita tua sepertinya. "Pelan-pelan saja jalannya, Nek." Rafael memegang kedua lengan nenek tua itu, baru setengah jalan tiba-tiba lampu sudah berwarna hijau dan pengendara pun mulai melajukan motornya tak sabaran. "Tenang Nek, ada saya. Jangan takut, ayo kita jalan lagi." Nenek tersebut akhirnya berjalan walaupun lampu sudah berwarna hijau, bahkan suara klakson terdengar. Rafael berusaha untuk menghadang motor dan mobil untuk melaju, tapi tiba-tiba, "Tin, bisa minggir nggak woi? Cepat bawa nenek itu pergi. Jangan-jangan halangi jalannya. Ini bukan jalan punya nenekmu." Rafael melihat ke samping di mana seorang pengendara terus berteriak. Pria asing itu duduk di mobil mewah dengan atapnya terbuka menekan klakson terus-menerus hingga membuatnya kaget, begitu juga dengan nenek di sampingnya. Rafael terpaku, bukan pada pria yang terus menekan klakson tapi pada perempuan yang ada di samping pria itu. "Aisyah," gumamnya, lalu klakson kembali terdengar membuatnya terpaksa kembali berjalan membantu nenek tua ini menyeberang dengan selamat. Sesekali menatap mobil
berwarna merah yang telah melaju membawa Aisyah. Rafael yakin di samping pria asing yang berteriak tadi adalah Aisyah. Bahkan mata perempuan itu menatapnya. "Siapa yang bersama Aisyah?" gumamnya. "Makasih banyak, Cu. Semoga kamu selalu bahagia," ucap nenek tersebut dengan senyuman tulusnya membuat pikiran Rafael teralihkan seketika. "Sama-sama. Kalau gitu saya pamit, Nek. Motor saya masih ada di sisi jalan. Tunggu sebentar, Cu." Rafael mengurungkan niatnya untuk pergi, lalu dia mengerjap bingung saat nenek tersebut meletakkan sesuatu di telapak tangannya. "Itu hadiah dari nenek. Semoga kamu suka. Jangan ditolak ya, Cu. Itu sebenarnya kalung yang nenek temukan, semoga kamu bisa berjodoh dengan pemilik liontin itu." Setelah mengatakan itu nenek tersebut pergi. Rafael ingin mengejar tapi ia harus membawa Rembo sebelum ia kena tilang. Pada akhirnya Rafael berjalan kembali ke jalan, lalu mengendarai motornya itu menuju pesantren. Menatap sekitar, nenek tersebut sudah menghilang pergi. Dengan satu tangan memegang stang, satu tangannya lagi memegang kalung dengan liontin berbentuk setengah bintang. Kalung ini sangat indah, pemiliknya pasti tidak sengaja menjatuhkan kalungnya. "Saya tidak berhak memilikinya walaupun nenek tadi memberikannya pada saya karena kalung ini milik orang lain." Rafael akan menyimpan kalung dengan liontin berbentuk setengah bintang ini, sampai ia menemukan pemilik aslinya. Sementara di posisi Aisyah sekarang, dia menunduk, menatap kedua kakinya yang berdiri di depan gerbang pesantren. "Ini nggak ada ucapan terima kasih gitu?" tanya Ali membuka kacamata hitamnya. Menatap perempuan yang ia kejar hatinya. "Syukron, Mas Ali." "Kak Ali cepat, aku bisa telat ish." Kesal Atia membuat Ali akhirnya masuk ke dalam mobil. "Nanti saya jemput kamu ya, Syah." "Assalamualaikum." Aisyah menjawab dalam dari Ali di dalam hati, lalu menatap mobil mewah itu yang melaju menjauh dari pandangannya. "Mas Ali baik," kata ayah, dia paham agama tapi kenapa sikapnya terhadap orang lain seperti itu? Gumamnya, masih terkejut dengan kejadian. Beberapa menit lalu di zebra cross, di mana Ali berteriak menyuruh seorang nenek tua untuk segera menjauh dari sana yang di sampingnya terdapat pria yang sangat ia kenali. Mata Rafael yang beberapa detik menatapnya dan menatap Ali entah kenapa membuatnya terganggu. Ia tidak nyaman dengan tatapan itu dan sejak tadi terus melamunkannya, sampai tidak menanggapi celotehan Ali ataupun Atia. Allah, dari kejadian ini kenapa aku mulai ragu dengan Mas Ali? Padahal Aisyah sudah memantapkan hatinya akan mencoba menerima pilihan ayahnya. Aisyah ingin memiliki suami yang adabnya sangat baik. Pria yang tidak memandang rendah orang lain, menghormati sesama manusia mau itu dari kasta rendah maupun tinggi. Dan pria yang tidak gampang emosi. Pernikahan adalah ikatan halal yang ingin aku lakukan sekali seumur hidupmu dengan pria yang tepat. Allah, berikan petunjukmu pada hamba, gumamnya menatap langit yang cerah. Aisyah, panggil Rafael menghentikan sejenak motornya lalu tersenyum kecil. Sobahul Khair. Sobahun Nur, Mas Rafael, gugupnya entah kenapa. Rafael menunduk lalu senyuman lebar terbit di bibirnya. Jangan mengejarnya jika dia bukan milikmu. Kamu boleh untuk mencintainya tapi jangan biarkan rasa cintamu menjadi cinta yang berujung luka, ucap hati Rafael lalu dia masuk ke gerbang pesantren yang terbuka. Aisyah hanya bisa menatap punggung sahabat dari pria yang ia cintai yang mulai menjauh. Ada apa dengan perasaanku ini? Kenapa aku ingin berkata jika aku dan Mas Ali belum memiliki hubungan apapun padanya? Eno, seorang perempuan yang mengenakan tunik putih, rok hitam dan kerudung putih. Persegi empat itu berjalan mengendap-endap sambil menatap sekitar penuh waspada. Tuh,
Ia mengetuk pintu jendela agar seseorang membukanya, dan tak lama kemudian jendela tersebut dibuka. Astagfirullah, Yulia. Akhirnya kamu datang juga. Kemana saja kamu? Ustazah Zahra cariin kamu dari tadi tahu. Seru Hawa benar-benar terkejut akan kedatangan perempuan yang sudah menjadi sahabatnya itu. Nanti gue jelasin. Sekarang Ustazah Zahranya mana? Dia menyembulkan kepalanya, masuk ke jendela, lalu menatap kelas yang sangat ramai yang kini tengah menatapnya. Ia melihat mereka saling berisik-bisik, pasti mereka tengah membicarakan kejelekannya. Ia tidak suka memberikan mereka dengan pelototan sampai matanya seperti ingin keluar. Berani kalian sama gue hah? Ayo gelut sini. Tapi jangan main keroyokan. Kita jambak-jambak rambut ayo. Mungkin itulah yang ada dalam hati Yulia, menatap mereka dengan sengit.